Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat. Semoga yang dijawab salam, yang diputus disambungin lagi. Semoga yang bukan jodoh tetap dijodohin. Semoga yang lagi punya pay letter belum dibayar segera dibayarin. Kenceng banget sebelah sini, amin ya. Volumenya udah mentok ya? Mas, boleh dinaikin lagi? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lam yursil ba'da. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, saya hormati Ibu Guru, mobil khusus Ibu Kepala Sekolah Bu Tuturi Handayani yang dalam ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan para Dewan Guru, sekretariat usaha, dan teman-teman yang siang hari ini Masya Allah di tengah terik teman-teman bertahan di tengah gemburan yang hari ini sedang melanda negeri kita masih tetap survive. Kasih takbir Allahu Akbar. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri toladan dalam Al-Quran dijelaskan ada dalam diri Rasulullah, dan ketika ingin berjumpa dengan Allah di hari akhir, perbanyaklah zikron kathiron, banyak jadi zikir di tengah kehidupan kita. Dan di awal ini, sebelum nanti mungkin kita bisa ngaji bareng-bareng, sharing aja ya, diskusi. Kemudian mungkin ada bagi hadiah dan door prize dari saya. Semoga yang perempuan ada yang mau mengenakan jilbab Palestina. Yang laki-laki kalau misalnya pulang Free Palestine, semoga tetap ada di hati. Boleh nanti kita bagi yang berhak ya. Teman-teman, boleh ikutan di awal ini. Saya mau ngajak kalian, tadi udah bersalawat dengan teman-teman, saya belum sempat ikutan. Di pagi ini di awal menjelang siang, saya ingin ngajak teman-teman semuanya, bukan hanya ngedengar, tapi kita bareng-bareng bersalawat di syair yang mungkin nggak tahu nanti bisa kelihatan apa enggak, tapi semoga yang bawa HP boleh di searching judulnya Rahmatan lil Alamin. Boleh ya? Mau ada nyanyi bareng-bareng, boleh Kak? Semoga nggak asing ya, bisa bareng-bareng dan berikan suara yang terbaik untuk menyemangati diri kita agar tetap tersambung dengan Rasulullah SAW. Boleh keras lagi Kak? Apa ya? Apa ya teman-teman ya? Ya enggak, boleh searching dulu. Rahmatanil Alamin. Apa ya? Yuk, bareng-bareng ya. Ini harus apa nih? Ya Habibi ya Syafi'i ya Rasul. Siapa dia? Fadaitu tasyahudi salatu wassalam alaika ya bareng-bareng. Habibi ya Muhammad ataita bisalami wal hudan. Lebih keras lagi. Habibi ya Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Man halaita hayatana bil iman ya man bi jamalika allamta al ihsan ya man nawarta qulubana bil Qur'an. Lagi ya, yang apa-apa itu ya Syafi'i ya Rasulullah. Siapa dia? Lagi? Siapa dia? Salatu wassalam alaika ya Nabi. Lebih apa? Habibi ya Muhammad.
Lagi ya. Harus apa nih? Sebut Muhammad ya. Keras. Lagi ya. Oke, sekali lagi buat aplaus semua kalian semuanya. Sangat meriah. Di awal saya mau ngasih door prize. Yang pertama buat salah satu teman-teman yang di sini wanita atau perempuan. Satu aja hadiahnya ya. Iya yang laki ini aja ya, nggak apa-apa ya. Makanya pas nggak di sekolah ya. Makanya kalau di sekolah nanti saya disalah nanti jadi. Dua. Teman-teman 3. Ada yang mau? Biar Bapak Lestin. Biar nggak ngantuk ya sebelum kita ngaji bareng. Sebutin 7 nama anak Rasulullah SAW. Ya elah, bisa lah. Masa jilbab nanti yang jawab? Oh, panitia kayak ini ya, panitia ya? Ada 7 wanita atau 7, bukan wanita, 7 anak Rasul SAW. Ini tahu? 5 deh, 5. Ada nggak? Ini tahu? Nggak ada. Yang laki-laki ada nggak kira-kira? 5 aja deh, 5 nama anak Rasulullah. Insya Allah. Ada. Mencoba, oke, siap maju ke depan. Boleh maju ke depan? Atau saya ke situ ya? Sini. Ada mic lagi nggak? Sini. Gak apa-apa, 2, gak apa-apa. Gak usah dapat. Oke. Nah, berarti 3 nama. Siapa nama, kelas berapa, nanti juga sama kenalin. Nama, kelas berapa, perguruan tinggi yang dicita-citakan, nanti semua jawab amin ya ketika mereka sebutin. Dan jawabannya apa, 3 aja, nanti Mbak Yu juga 3. Silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latifatul Aziza dari kelas 12 IPA 4. Kampus tujuan Poltekkes, insya Allah. Amin ya robbal. Amin. Ya, sebutin 3 aja deh. Yang pertama Ummu Kulsum, Terus? yang kedua Zainab, yang ketiga Ruqoyah, Boleh yang laki. Ada yang masih diingat? Abdullah, Hasim, sama Nama Nabi. Ibrahim. Oke, boleh diterima. Ya, nggak apa-apa. Kita kasih aplaus dulu sahabat kita. Boleh dipegang, boleh dokumentasi, lihat ke foto. Boleh? Masih senyum ke kamera. Oke. Semoga selalu cinta Palestina. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dong sekali lagi. Saya izin lepas jaket nggak apa-apa ya? Bukan untuk dihadiahin. Gimana? Sal, mau ya? Oke, siap. Nanti kita kasih pertanyaan. Tapi mau? Dahsyat nih. Gampang, baju mau banget ya. Gampang, insya Allah.
Berkah buat kalian semuanya, amin. Teman-teman, saya minta, tapi mau juga yang perempuan. Iya, saya bro. Bismillah. Saya minta waktu 10 menit aja kaitannya dengan kenapa sampai kita hadir di sini dan kenapa kita harus ngapain terhadap Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, perjalanan saya tinggal beberapa waktu lama di Istanbul, Turki. Saat itu saya diajarkan satu hal ke diri saya dari anak-anak Turki yang dari TK sebelum TK sampai yang udah tua menjelang bau tanah. Iya 70 gitu ya. 80. Satu hal yang diajarkan dari situ. Bagaimana mereka mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakuin? Barusan yang saya lakuin. Nabi Muhammad. Orang-orang Turki itu ngajarin orang Muslim di luar Turki. Ketika pemakaian nama Muhammad, itu mereka nggak akan menggunakan persis tulisannya Muhammad. Apa yang ditulis sama mereka? Mehmet, betul. Iya, Mehmet, betul. Sampai Indonesia jadi Mehmet. Ada ya? Masuk Betawi jadi Mamat. Punya anak namanya Ibrahim kan, Muhammad. Sampai Betawi jadi Boim. Penggunaan nama dia nggak mau persis orang Turki. Yang kedua, setiap kali disebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bukannya sekedar menjawab, tapi letakkan tangan kanan dan taruh di sebelah kiri sambil dia menundukkan kepala. Begitu agungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ketawaduan kita memuliakan Rasul, kita akan diberikan satu, apa itu teman-teman? Di Telaga Al-Kausar, Nabi Muhammad bawa wadah sendirian. Nyari umati ditanya, mana yang umatku, dia akan kasih air dari Telaga Kausar. Maka sampai kemudian diucap, bagi siapa yang disebut nama Muhammad, dia tidak menjawab dengan Sallallahu Alaihi Wasallam, maka digolongkan sebagai orang yang pelit. Dijawab disebut nama Muhammad, dia nggak kejawab. Maka dari sini kita belajar, Indonesia kita udah ngajarin yang mulia, di Turki ternyata ada hal yang kemudian bagus, kita bisa boleh ikutan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dikasih minum, semoga kita masih tercatat sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, berapa kali kita tadi sholawat. Hal yang pertama, belajar dari negeri yang jauh di sana. Yang semoga saya doa ada yang bisa kuliah kedokteran di Turki. Amin. Yang kedua, 10 menit ya, nanti saya diingatkan kalau lebih. Yang kedua, dari maulid ini, ayo kita semuanya seperti seorang pahlawan yang pernah hidup, bukan Spider-Man, bukan Batman, bukan Avengers, bukan One Piece, siapa namanya? Luffy ya. Naruto itu teman-teman harus sadar, itu anime yang buat orang Indonesia, yang kemudian diakuisisi oleh orang Jepang. Naruto itu sebenarnya nyiptain orang Jawa Tengah. Diambil dari inspirasi nama Naruto. Naruto. Sasuke. Bener kan? Doraemon itu aja, itu harus Indonesia yang mengakuisisi. Itu diakuisisi orang Jepang, padahal orang Indonesia yang buat. Dora mangan, Dora beres, Dora rapi, Dora waras. Dora gendeng. Teman-teman, hal yang kedua tadi, kita pertama tadi belajar dari Turki Utsmani. Yang kedua, jangan pelit ketika menyebut nama Muhammad, kita jawab dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, di momen milad ini, saya mau dikit lagi adalah belajar dari seorang pahlawan namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ini orang bukan tokoh fiktif. Andaikan Allah tidak melahirkan beliau ini pernah ada di dunia, sepertinya maulid Nabi tidak akan sampai menjadi tradisi di seluruh negara muslim. Karena saat itu, apa yang terjadi?
Saat itu Salahuddin harus menghadapi dua peperangan. Apa yang terjadi teman-teman? Perang menghadapi kaum Tartar atau Mongol, yang kedua pasukan salib. Saya pendekin lagi kisahnya. Apa yang dihadapi oleh Salahuddin? Umat Islam yang gak peduli dengan agama dan ajarannya. Yang kedua, umat Islam yang mentalnya udah jatuh. Saya siang ini mau tanya ke beberapa kalian, apakah situasi ini sama juga di kondisi saat Salahuddin hidup? Saat itu tentara Tartar masuk ke negara Afrika dan meluluhlantahkan seluruh umat Islam yang ada di sana. Belum masuk ke Suriah, belum masuk ke Damaskus. Orang-orang di Damaskus baru kedengar kudanya orang Mongol dekat mau masuk ke ibu kota Damaskus. Orang-orang Muslim di sana sudah mulai mengambil apa? Pedang dan pisau mereka, menggorok sendiri leher mereka sendiri masing-masing. Kenapa? Mereka nggak mau bertemu dengan pasukan Mongol. Begitu jatuhnya mental umat Islam saat itu. Nggak berani nge-fight, nggak berani menegakkan yang benar dan melawan yang batil. Kondisinya benar-benar runtuh. Masjid-masjid sepi. Tetapi anehnya, kedai-kedai kopi saat itu dipenuhi oleh orang. Saya tanya nih teman-teman, kalau sholat subuh sama sholat maghrib, banyakan mana di musola kalian? Maghrib ya. Sholat isya sama sholat asar, banyakan mana? Sholat isya. Ini fenomena yang kemudian sedikit banyak kondisinya hampir sama. Sepil sedikit lagi, dilihatlah mata-mata musuh yang mau masuk ke Damaskus. Ada anak kecil nangis di pinggir sungai tempat dia berlatih. Ditanya sama mata-mata musuh Islam saat itu, "Hei bocah, enggak ya. Kenapa kamu nangis?" Apa yang diucapkan oleh saat itu anak muslim yang saat itu hidup? Dia bilang dalam satu kisah, "Saya baru saja berlatih panah dan kemudian anak panahku meleset. Aku kecewa dan sedih. Kenapa kok anak panahnya meleset dan tidak mengenai sasaran?" Bayangin teman-teman, hari itu kita nggak rameh-temeh. Anak usia di saat itu masih dini, mereka bersedih hanya gara-gara panahnya meleset. Bukan bab diputusin pacaran besok lagi sebenarnya kita bisa cari. Oh nggak boleh ya. Ngawur itu. Jadi ada si anak yang nangis. Musuh Islam kembali lagi ke bosnya, bilang saat ini kalau kita nyerang umat Islam nggak tepat. Karena anak-anaknya aja dia peduli dengan mempersiapkan diri. Kemudian dia bukan hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain juga. Begitu di suatu saat berikutnya, sekian tahun kemudian, masuk lagi ke Damaskus, didapati mata-mata Islam melihat ada seorang anak muda. Kalau yang tadi ketemunya siapa? Anak-anak kecil. Yang ini anak muda ditemuin. "Hei bro, ngapa lo nangis kalau sekarang gitu?" Di bawah pohon di pinggir kali, ditanya, "Kenapa kamu nangis?" "Gimana nggak nangis? Saya barusan diputusin sama pacar saya." Ya. Terus dia balik nih, musuh Islam tadi balik ke bosnya, lapor. Saat ini saat yang tepat untuk segera mengeksekusi umat Islam. Karena apa? Hari ini rapuh. Maka teman-teman, kalau ngebaca bukunya Profesor Renal Kasali, dosen UI, dia nulis buku Generasi Strawberry. Pernah ada yang makan strawberry? Pernah ya? Tampilannya gimana kalau strawberry? Cantik. Dimakan rasanya gimana? Asam. Manis ya? Kalau yang udah mulai, kalau kelihatan kita. Strawberry tampilan bagus, dipencet. Pecah nggak? Rusak nggak? Rusak. Teman-teman, Profesor Renal Kasali bukan sembarang nulis buku, tapi ini kondisi dan situasi yang pernah kita rasakan mungkin sekarang atau sudah dan sedang dirasakan. Generasi strawberry, generasi yang hari ini kita sama-sama rasakan. Kita nggak bisa kena benturan, kita nggak bisa kena tekanan. Padahal ujian masuk perguruan tinggi cukup sulit. Betul nggak? Betul ya? Pusing ya? Pusing. Karena kebetulan saya pernah ada di lembaga bimbel. Jadi teman-teman, di poin yang ketiga, belajar dari Salahuddin. Ayo bangkitin diri kita dulu. Nggak usah peduli sama orang lain kalau kita belum mampu membagikan diri kita sendiri. Sendiri kita masing-masing. Bayangin kalau di sini ada 500-an siswa dan guru mungkin ada 600 misal. Berarti ada 600 orang yang sadar move on kalau kondisinya hari ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita karena berjamaah bareng-bareng untuk menguatkan kembali mental kita,
menguatkan hubungan dengan Allah, saya yakin kamu semua, kita semua bisa punya jalan keluar. Amin. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Insya Allah. Pertanyaan dulu deh. Sebelum pertanyaan, saya hitung sampai 5. Saya hitung sampai 5. Silahkan berpasang-pasangan. Dua-dua. Berhadap-hadapan ya. Ngadepnya ke sana, yang satunya lagi ngadep ke sini. Boleh? Boleh bro, dibantu. Ada yang ngadep ke belakang, ada yang tetap ngadep ke sini. Jadi hanya 2 arah. Arah ke sana atau arah ke sini. Yuk, dihitung sampai 5 ya. Kita mau simulasi nih. 1, 2, 3, 4. Yang segera dapat pasangan semoga dimudahkan masuk kampus. Amin. 4,5. Yang menghadap ke bangunan yang depan saya, yang menghadap ke arah sana, itu silakan letakkan telapak tangannya begini. Rapat. Yang ngadep ke saya, letakkan di antara tangan sahabat kalian. Ya, bisa ya. Jangan terlalu dekat, agak jauh aja. Yang menghadap ke gedung, yang kalian menghadap ke sana, gerakannya kalau nggak ke atas, ke bawah. Yang menghadap ke saya, gerakannya antara merapatkan atau melebarkan. Sama satu lagi, tangkap, set, nah, tangkap tuh. Gerakannya ya, 3 yang ngadep ke saya ya, antara dekat, rapat, atau lebar, atau tangkap. Tangkap berarti tempel. Yang berhasil nangkap berarti yang berhak dia dipijitin. Siap ya, siap ya, siap ya. Pasang tangannya. Sekali lagi, gerakannya atas bawah atau yang satunya tadi satu arah dengan saya, itu berarti lebar, merapat atau diperkecil atau tangkap. Siap. Lebar. Yang ini, yang begini, diem aja dulu. Kecuali kalau udah saya bilang tangkap, boleh angkat ke atas, boleh ke bawah. Siap ya bro? Siap ya? Siap ya bro? Sampai nggak dikabelin? Siap ya? Oke, siap. Rapat. Lebar. Lebar lagi. Lebar. Rapat. Belum. Hah? Kalau masih rapat jangan diteplek. Kalau saya bilang tangkap berarti baru diteplek. Oh, siap. Pasang lagi. Ya siap. Rapat. Rapat tuh nggak boleh nempel ya. Nggak boleh nempel ya bro. Lebar. Rapat. Tangkap. Silakan kasih pijitan yang menarik di tangan, boleh, di kepala boleh. Ya. 1 menit ya bro. 1 menit ya. Yuk, kasih yang terbaik. Boleh ngadep ke sini lagi. Ya. Kotor ya? Borpres dulu buat laki-laki ya. Tadi kan udah yang perempuan ya. Saya. Tapi nanti selain ya. Siap ya. Jawab pertanyaan ya. Jamnya udah jelek ini. Kacamata. Saya jawab ya. Sebutkan lengkap tanggal, bulan, dan tahun di mana Rasul dilahirkan. Angkat tangan. Boleh. Oh, belum. Tanggal, bulan, dan tahun lahirnya Rasulullah. Boleh maju bro, sini. Gak apa-apa, jangan takut. Sini. Yang cepat 1 orang ya. Kasih aplaus dulu dong sahabat kita. Gak apa-apa, itu namanya usaha juga. Nama, kelas, jurusan atau perguruan tinggi yang mau dituju, baru sebutin jawabannya.
Perkenalkan, nama saya Lutfidian Saputra dari kelas 10E1. Apa perguruan tinggi mana masuk yang mau dituju mana? Nggak tahu. Apa jawabannya coba? Tanggal, bulan dan tahun lahirnya Bismillah. 12 Rabiul Awal hari Senin pada tahun Gajah atau 571 Masehi. Oke, kasih aplaus dulu dong. Boleh diterima, coba kalungin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apa lagi ya? Kopi ya? Ya nanti ya. Dikit lagi. Teman-teman, setelah tadi kita satu bicara bagaimana Turki ngajarin kita untuk semakin cinta ke Rasul. Yang kedua, bagaimana memperbanyak sholawat. Yang ketiga, bagaimana sejarah Maulid ini ada. Yang paling penting adalah yang keempat, bagaimana teman-teman, ini resep ya. Karena bedanya kalian dengan saya cuma di umur. Saya lahir duluan, ya kalian yang sedikit belakangan. Nah, saya punya catatan sejarah tersendiri buat diri saya dan keluarga saya. Adik saya itu ada yang keluar masuk pendidikan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi adik saya pernah bersekolah, terlibat narkoba. Satu itu ya. Yang kedua, bukan bab narkobanya, saya mau bilang pesan ke kalian. Tapi pastikan bagaimana dulu kita punya masa lalu yang buruk, tapi bagaimana kita berani kembali membuka lembaran baru, memulai sesuatu yang lebih baik. Sekali lagi, aplaus buat kalian yang hari ini masih bertahan. Karena apa? Dr. Yusuf Qaradawi menulis dalam satu bukunya, menggambarkan anak muda itu kurang lebih kayak beberapa menit ke depan. Anak muda itu kalau kata Dr. Yusuf Qaradawi, itu seperti matahari di jam 12. Jadi kalau hari ini sebelum jam 12 ada yang ngantuk, anak muda sepertinya dia orang tua yang ikut sekolah di SMA Negeri 2 sekampung. Maka pastikan nggak ngantuk. Maka sekali lagi mau pesan, masa lalu kita mungkin ada yang pernah pakai, masa lalu kita mungkin pernah kena pegang polisi karena mungkin motor segala macam yang nggak standar ya, betul nggak sih? Bannya beda ya. Apalagi kira-kira masa lalu kita yang mungkin banyak menzolimi anak orang lain. Ya. Iya kak, orang saya tiap hari suruh ngojekin gratis kan gitu ya. Masa saya nggak ada imbalan gitu ya. Masa saya nggak ada ambilan, hati-hati ya, hati-hati. Maka hari ini di momen Maulid balikin lagi satu teman-teman. Ada 3 yang harus kita balikin. Halo. 1. Momen kita kembali lagi ke Allah teman-teman. Tadi saya tanya, musola udah banyak kosong. Dan ketika saya kunjung ke negeri Eropa, hari ini orang Eropa sudah mulai berbondong masuk Islam. Kita hari ini berbondong-bondong ninggalin masjid dan musola. Betul nggak? Saya tanya ke kalian yang punya adik SD, ada yang punya adik SD? Ada yang punya SMP juga? Saya tanya, kalau ada TPA di sekitar rumah ada nggak? Yang ada di TPA paling gede kelas berapa SD? SMA ada? Kelas 6 SD paling gede. Betul nggak? Rata-rata ya? Ada SMA juga mungkin masih ada ya? Tapi kalau kita mau survei, kelas 6 SD yang bertahan di TPA. Kak, kan kalau udah SMP, SMA, Risma, cek lagi. Masjid kita udah nggak punya Risma. Kurang lebih kayak kejadian apa teman-teman? Kayak 600 tahun yang lalu ketika Eropa, terutama Spanyol, semoga saya doakan bisa ada yang satu aja minimal. Bisa sampai ke Spanyol, amin. Di Spanyol 600 tahun yang lalu, banyak masjid, rame. Tapi hari ini bisa dihitung dengan jari tangan kita. Kondisi masjid di Spanyol. Malah ada 2 masjid besar yang kemudian hari ini tidak bisa dimiliki oleh kaum muslimin. Diganti dengan apa teman-teman? Tempat agama lain untuk beribadah. Karena apa hari ini? Hari ini menjadi sinyal buat kita, ayo ramein lagi. Karena kita kepingin membangun sinyal ke Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanya, kehilangan sinyal lagi jalan naik motor sama doinya, kira-kira sedih nggak? Sedih, kesasar, bener nggak? Pernah pakai map dibawa ke kebun? Ya kalau yang perempuan takut, yang sonot seneng, kebun ini gitu lah. Ini yang takut kan, Mas, kok kesini? Kebetulan mapnya kita nggak bohong ya.
Kebetulan ini mapnya memang betul ini. Tapi kan ini biasa. Cekik katanya. Teman-teman, sinyal hilang, kita aja udah bingung. Nggak usah sinyal teman-teman. Baterainya tinggal 5%. Panik nggak kita? Panik. Kenapa kita nggak pernah panik ketika seminggu aja kita nggak pernah satu lembar aja nggak tilawah Quran? Satu baris aja tuh, nggak kesebut tuh Al-Quran. Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim. Ada lagi yang aliran minimalis. Nun, Shadaqallahul Azim. Benar. Satu huruf bro, sis. Satu huruf adalah apa? 10 apa? 10 kebaikan. Ngomel-ngomel di sosmed, dasar lo nggak tahu diri. Gitu ya. Nikung kayak Rossi gitu ya, udah sih. Ngomel-ngomel begitu, pahala atau dosa? Dosa. Lebih terhormat tadi, Nun, Shadaqallahul Azim. Bener sih? Aliran minimalis, nggak ada masalah. Tapi itu lebih terhormat. Kita mau nyambungin sinyal ke Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah kita lama tinggalin. Yang kedua, deketin diri kita dengan suri toladan kita. Siapa dia? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, nih, tadi kan saya jualan berapa menit ya? Yang terakhir, saya mau bilang, udah jangan berlama-lama ninggalin kitab suci kita. Karena itu bukan hanya sekadar dibaca teman-teman. Saya tanya ke adik saya yang saya bilang tadi pernah di penjara. Adik saya bro, pernah sekolah tadi ya. Saya tanya, pas kamu lagi pakai, kamu bisa sholat berapa kali? Jangan tunjuk orang dong. Ya saya bisa kapan aja, mas. Yang qadarullohnya Allah kasih rezeki. Selesai dari penjara dan saat di penjara dia diminta ngajar ngaji dan jadi imam di penjara. Karena dia dulu modalnya pernah di MTS. Dan dia hijrah di situ, qadarullohnya keluar dari penjara kerja di Afrika. Ya. Ikut perusahaan ikan. Jadi Allah bukan melihat masa lalu tapi melihat masa depan dan menutup lembar sejarah buruk kita. Nabi Muhammad, sahabat Nabi ada yang hafal nggak? Sahabat Nabi yang dia punya sejarah kelam, yang kemudian Allah jamin masukkan salah satu 10 orang yang dijamin masuk surga. Ada yang tahu? Salah satu dosa besarnya adalah dia mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Boleh maju bro? Boleh maju bro? Nama sahabat Nabi ya? Kasih hapus dulu dong. Nah, nama, kemudian kelas berapa, terus udah ada tujuan ke kampus mana gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari 12 IPS 3. Tujuan kampus yang dituju. Polisi. Kita ucapin amin ya robbal. Sekarang sebutin sahabat Nabi yang mulia yang kemudian kelak akan dimasukkan surga tanpa dihisap dan dia punya sejarah kelam yang kemudian menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Umar bin Khattab. Kasih aplaus yang meriah buat beliau. Topi, boleh topi. Foto dulu dong bro, foto dulu. Dipakai dulu topinya. Ya? Belum dapat. Ya nanti aja, sampai terakhir ya. Sampai mana tadi ya? Umar bin Khattab ya? Ada lagi nggak? Nggak ada ya, habis ya? Baju Umar bin Khattab nih. Teman-teman, Umar bin Khattab nguburin anaknya hidup-hidup. Bukan yang dilihat dosa masa lalu, tapi yang terpenting segera move on dan sadar dan membuka masa depan yang lebih baik. Sekali lagi, semangatin dengan kita, tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat kalian semuanya. Nah, ini penghujung closing saya. Sebelum nanti saya kembaliin ke teman-teman yang mungkin juga mau pengondisian donasi segala macam. Ada tanya jawab mungkin dari kalian. Saya udah ngobrol dengan Bu Endang, dengan Bu Kepala kaitannya dengan program studi ke luar negeri. Malah saya akan tambah, walaupun nanti mungkin nggak terorganir dengan sekolah, tapi disilahkan kantongi nomor handphone yang kemudian siapa kalian yang akan melanjutkan studi bukan ke Indonesia, tapi 2 ya, mungkin ada yang sudah disosialisasikan
Satu Jerman, yang dia juga bergaji. Yang kedua Korea. Yang saya kasih kemarin ke sekolah adalah Jerman dulu. Jerman itu bergaji 18 sampai 25 juta per bulan. Kuliah tapi digaji. Udah dapat kan ya? Terutama yang kelas 12 mungkin. Nah nanti pihak sekolah atau nanti di koordinir aja dari kalian yang mungkin akan coba studi lanjut selain ke Indonesia. Satu tadi Jerman, yang kedua itu Korea. Hari ini Korea cuma butuh waktu persiapan 3 sampai 4 bulan. Mulai dari ngurus berkas sampai nanti teman-teman bisa mendaftar dan kuliah di Korea. Saya rasa lebih kondusif dan mungkin bisa ketemu dengan artis yang kalian idolakan. Dan sekali lagi ini adalah wadah sosial, jadi saya sama sekali bukan akan berbisnis dengan Anda dan kalian semuanya, tapi saya punya hutang budi dengan negara ini dan saatnya saya harus membayar hutang budi itu dengan memberikan jaringan dan link yang kemudian kalian bisa studi. Ada yang mau keluar negeri ya? Semoga dimudahkan yang angkat tangan dan yang mungkin masih malu. Semoga dimudahkan, kantongin kontaknya di 0815 3257 8763 0815 3257 8763. Didiskusikan aja apa yang saya bisa bantu dan apa yang saya bisa backup dari teman-teman kaitannya dengan luar negeri. Kalau yang dalam negeri ada nggak? Yang dalam negeri aja. Yang dalam negeri teman-teman di momen Maulid Nabi ini, walaupun saya sudah tidak ada di bimbingan belajar, kalau mungkin ada yang ngeklik di YouTube atau kalian bisa cek di sosial media, ada privat dan bimbel Al-Faiz, mungkin ada yang pernah dengar ya. Itu saya beraktivitas di situ. Poinnya bukan mau promo, tapi satu hal di Maulid ini saya mau bilang, saya menekankan baik di ikatan dinas dan sekolah perguruan tinggi umum, teman-teman, kalian jangan pernah 3 hal tadi yang saya sebutin di awal. Mau ke SETAN, mau ke Akpol, mau ke transportasi darat, mau ke UI, mau ke ITB, saya memberikan ada ya, Masya Allah, semoga amin ya robbal alamin. 3 poin ini tolong diingat sampai kita dihembuskan nafas terakhir kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal ini, jangan pernah hilang sinyal kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah pelit dan lupa untuk mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, jagain dirimu. Kalau HP-mu lobet aja panik, kalau sinyal HP-mu hilang aja kita panik. Ini jangan sampai sinyal kita dengan Al-Quran terputus. Siap? Siap? 3 ya, cinta Allah berarti 5 waktu sholat nggak boleh ada yang bolong. Karena apa teman-teman? Ibadah itu satu hal, bukan untuk sembah Allah. Apa itu? Bukan untuk nyembah Allah, tapi apa? Kita sholat ke Allah, itu bentuk rasa syukur kita dikasih napas gratis. Covid kemarin Kak Juli jadi relawan, bawa tabung yang tingginya segini. Yang tingginya segini itu bayar 1,5 juta. Dipakai hanya 30 menit bro. Bayangin kita ada di sini berjam-jam, nggak pernah Allah tagih, dikasih tuh tagihan lo bayar sekian. Bayangin kalau 30 menit 1,5. Ada yang bisa bantu nggak? Kalau 24 jam, kira-kira kita bayarnya jadi berapa? Males mikir ya, betul. Nggak usah dipikir, tapi yang terpenting apa? Sholat. Itu bagian dari bentuk rasa syukur kita. Yang kedua, tadi Nabi Muhammad, udah pasti itu contoh yang ideal. Yang ketiga teman-teman, tadi Al-Quran kita akan menjadi pelindung kita. Mau jauh dari orang tua, mau kita lagi nggak sedang sama cowok, mau kita lagi sedang jauh dari pantauan orang terbaik, kita sedang akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bacaan Al-Quran kita. Ini mungkin di pesan Maulid di siang hari ini, yang semoga kita bisa menapakilasi perjalanan Rasulullah, yang bisa juga kembali mencontoh para pahlawan yang kemudian membawa misi Maulid untuk kembali meningkatkan mentalnya, untuk kembali meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walafu minkum. Kalau tadi topi udah dikasih ke laki-laki, tapi kalau perempuan mungkin nggak pakai gelang ya? Pakai ya, pakai. Oke. Pertanyaan satu sebelum. Oh tadi kan udah topi ya? Biar pas tadi jilbab, sini perempuan lagi. Pertanyaan yang pendek aja. Udah lakinya jaket. Ya jaket. Iya juga tahu juga ya. Iya tahu jaketnya. Mereka udah searching tuh. Ya. Pertanyaannya, angkat tangan dulu baru saya akan tunjuk ya.
satu nama orang yang saat itu kemudian akan meluluh lantakkan dan meratakan Ka'bah Al-Mukarramah, yang saat itu membawa pasukan yang kemudian Allah luluh lantakkan dengan burung ababil. Satu raja ini berasal dari Yaman. Boleh angkat tangan ya? Mbak yang itu, yang ya betul, kamu betul. Boleh maju, boleh maju. Fir'aun bukan. Fir'aun. Oh sana ya harusnya ya. Ya ayo Mbak sini Bang, oke. Satu orang. Ada jilbab lagi nggak? Ada jilbab lagi nggak sih? Coba dicek di anu. Ayo salah satu dulu. Ayo boleh. Siapa? Ini kalau tadi itu shell dipakai untuk dari perjalanan dari Sumatera Utara sampai di Kalimantan. Kalau ini baru menapaktilasi perjuangan kasih Palestina selama di Provinsi Lampung. Mungkin dari 2020 ya. Boleh oke ada ya. Kita kasih jilbab ya. Moga bisa bermanfaat. Sebutin nama raja yang kemudian bawa pasukan. Kemudian dengan sombong. Lagi-lagi kalau sombong itu pasti musnah. Sombong, kemudian dia akan melunakkan Ka'bah. Siapa nama raja yang berasal dari Yaman, bawa binatang gajah, mau ngeratain Mekah? Siapa nama rajanya? Raja Namrud. Ya, belum tepat. Raja siapa? Mau direvisi nggak? Raja siapa? Oke, karena dia udah berani ngejawab, boleh diterima. Oke, boleh dipakai. Ngadep ke kamera. Jaket. Ngedoain. Oke. Boleh? Oke. Terima kasih. Barakallah. Jilbab ya. Kalau ini kan nggak mungkin laki-laki ya. Nggak apa-apa. Siapa aja berarti ya? Ini kan bisa dikasih maknya ya? Atau dikasih calon emak ya? Bisa aja nih. Angkat tangan ya, baru saya tunjuk. Bisa gambarin nggak situasi yang dihadapi ketika Nabi Muhammad saat itu belum dilahirkan ke muka bumi? Bagaimana kondisi masyarakatnya? Ada yang mau pendek aja sih, 1 menit cukup. Ada nggak? Oh, enggak. Ada. Kondisi masyarakatnya, masyarakat jahiliyah deh. Boleh ya? Yang udah ngangkat nggak boleh turun lagi. Ceritain dikit, biar kita keinspirasi. Apakah situasi sama nggak di era sekarang? Biasa aja. Nama kayak biasanya, kelas berapa, perguruan tinggi mana yang akan dituju, kita aminin. Boleh disebutin. Saya Aziza Zara dari kelas 10 E7. 10, oke. Tujuan perguruan tinggi udah ketahuan kemana? Kemana? ITB. Oke, amin ya Rabbal Alamin. Kasih aku dulu dong. ITB ya. Semoga Allah mudahkan di menjelang duhur. Ya, apa jawabannya? Gambarin. Situasi masyarakat Mekah saat itu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Belum mengenal Islam dan menyembah berhala. Oke, apalagi masyarakat suka ngapa, gemar ngapa? Apa yang dijadiin kebiasaan masyarakat Mekah saat itu? Saat Nabi belum lahir. Masyarakatnya gemar ngapa, senang ngapa gitu. Ada dosa-dosanya mungkin. Oke, diceritain dikit, tambahin lagi. Seperti berjudi, lalu di zaman dulu itu anak perempuan itu tidak boleh, jadi harus laki-laki dulu. Kalau ada anak perempuan yang lahir pasti akan dimusnahkan. Oke, kasih hapus sekali lagi buat sahabat kita. Boleh diterima. Oke, bikin. Saya boleh lihat ke kamera sekali lagi. Oke. Oke, kasih love buat Nabi Muhammad. Oke, makasih. Berkah. Jaket. Tahu aja jaketnya deh. Teman-teman, saya cuma berpesan di sebelum salam saya. Duhur ini pembuktian kita. Apakah kita akan segera ketemu Allah? Berarti meninggoy. Apakah kita rindu akan segera ketemu Rasul dan ketemu Allah? Kita buktiin di sholat duhur. Semoga kita akan segera kepingin mendatangi azan. Bukan sekedar mendengar. Pak, apalagi nih? Ya. Jaket.
Oke. Ya, nanti kita di lain waktu kita bisa akan sharing lagi ya. Teman-teman ya, pembuktiannya di duhur ini, dan saya kasih bocoran dikit. Kalau selama ini doamu mental dan mentok, kalau mentok enak, mental dan mentok, ke Allah kita sama sekali nggak direspon seolah-olah. Ada satu hal yang harus kita ingat. Ada momen yang di siang hari ini, teman-teman ya, diingetin banget nih. Kalau bisa kita saat itu angkat tangan. Karena apa? Abu-abu sama pintu langit sedang dibuka, berarti ada malaikat yang tugasnya mengamini dan Allah sedang nunggu. Ada doa siapa yang akan segera naik ke atas di siang hari ini. Kapan itu? Di setelah azan zuhur. Kapan? Di setelah azan zuhur. Doa dulu setelah azan, angkat tangan kita, syukur kita mau sholat 2 rakaat, angkat tangan kita. Di situ Allah sedang nunggu doa-doa kita, dan ada malaikat yang ada bertugas di pintu langit yang akan membuka pintu langit, dan Allah akan ijabah doa kita. Yang ITB boleh angkat tangannya, tahu ITB mana ITB? Mau masuk ITB? Gak berani. Baru satu tadi kayaknya. Ada yang UI mungkin? UI, alhamdulillah ada juga ternyata. Unpad? Yang Unpad kontak, saya hidup lama di Kabupaten Bandung. Kalau bingung, ya kos-kosan segala macam, kafe tempat nongkrong, is okay, boleh juga kabar-kabar. Yang Unila boleh nggak tangannya? Unila harusnya banyak nih. Mana Unila? Ya. Oh jadi Ustadz. Amin, semoga dimudahkan. Ya. Unila, apalagi misalnya UIN. Yang paling dekat apa? IAIN ya. UGM ada UGM. Wow, ternyata Bu, Masya Allah Bu. Ini rahasia saya nunggu. Mana nih Unila, nggak ada yang angkat. Ternyata UGM. UGM bener ya, karena ada UGM jilid 2. UGM-nya jangan yang lain. Universitas Gajah Mada. Jangan sampai salah sebut UGM yang lain. Universitas Gambar Matahari. UGM juga itu. Atau tadi Unpadnya juga beda. Universitas Pak Ahmad Dahlan. UGD, jangan. Doa yang baik-baik. Baik, di pengunjung ini mohon bisa duduk bersila semua. Waktunya hanya 2 menit. Saya nggak bisa, nggak akan lebih-lebih. Boleh duduk yang ternyaman. Dan saya cuma minta ke kalian dan saya semuanya yang hadir di sini. Perjalanan berapa umur rata-rata di sini? 17, 18. 16, 17 ada di sini ya. 16 tahun, 17 tahun. 15. Yang 15 ada? 12 juga bro, 12. Saya mau ngajak di siang hari ini. Oke, mungkin yang tadi ada cuci piring, kelontang-kelonteng, ibunya emosi, bener nggak? Nutup pintu kamar jeger gitu ya. Orang tua baper kan? Ya, dipendem sampai sini godokan, akhirnya penyakitan. Yang di sini mungkin manasin motor sambil geber seolah-olah kita lagi marah sama orang tua, padahal enggak kan? Enggak. Di siang hari ini saya mau ngajak ke kalian satu kali ini aja. Allah Akbar. Aduh. Alam sedang bersahabat kok dengan kita. Coba ya, bisa lanjut ya. 2 menit ini aja. Saya kepingin minta keikhlasan kalian, minta dari para ibu guru dan dewan guru yang lain. Mohon tidak mengaktifkan dulu atau tidak memegang HP yang pertama. Yang kedua, mohon percakapannya ketika nanti kita mulai sudah berakhir dulu, pokoknya cuma 2 menit mudah-mudahan. Terus yang ketiga, mohon ini menjadi seolah-olah kayak kita doa kita terakhir yang kita belum tentu besok akan masih ada di dunia ini. Siap ya? Saya kepingin doa ini dihadiahkan buat orang tua kita. Siap? Siap? Siap ya? Siap. Belum. Boleh duduk yang rapi, tangan dibuka, mata ditundukkan, kepala ditundukkan. Mohon tidak komunikasi, mohon tidak membuat gaduh. Kalaupun kita belum mampu khusyuk, kalaupun kita belum mampu ikhlas, kalaupun kita belum kepingin ngedoain orang tua kita, ngebales kebaikan dengan doa, hanya dengan doa, mohon untuk tidak mengganggu dan meresehin teman sebelahnya. Sekali lagi semoga dimudahkan. Yuk kita semua tundukin kepala. Tidak ada komunikasi satu huruf pun, karena doa ini akan kita lakukan dengan dalam hati kita. Boleh kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah.
Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Tundukkan kepala dan pejamkan mata kita. Kita diiringi dengan beristighfar. Kita tarik pintu seolah-olah kita lagi sedang bawa ibu kita di hadapan kita hari ini. Yang akan kita ajak berdoa bareng ibu agar kita semuanya dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan wajah wanita yang kemudian pas kita lagi sakit mendampingi kita sampai kita sembuh. Wanita yang setiap pagi membangunkan paksa kita. Wanita yang aroma masakannya menghampiri hidung kita bertahun-tahun setiap hari. Hadirkan wajahnya seolah-olah ada di hadapan kita semua hari ini. Hadirkan wajahnya yang kemudian sudah mulai menua kulitnya, tulang dan bungkuknya sudah mulai nampak, rambutnya sudah mulai memutih, dan suara yang terkadang mengeluarkan batuk. Karena mungkin dorongan keras pintu yang akan kita tutup, geberan motor setiap pagi yang mungkin menyakiti hatinya, atau kelontengan piring yang saat kita membantu cuci piring seolah kita nggak pernah ikhlas. Hadirkan wajahnya. Hadirkan wajahnya, semoga siang ini mendengar doa yang kita lakukan buatnya. Dan Allah kabulkan doa-doa kita teman-teman. Hadiahkan yang kita nggak bisa kasih emas. Sosok yang ngajarin kita jalan, yang kemudian hari ini kita minta untuk mengantar ke pasar, kita masih bingung, kita masih nggak bisa bilang enggak. Hadirkan wajahnya dan doakan, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah dirinya ya Allah, sebagaimana mendampingiku sejak kecil, mengajarinya diri kita makan yang terkadang kita mungkin lupa di hari ulang tahunnya, membiarkannya dalam kesan yang terkadang kita sibuk ngurus kegiatan sekolah. Doakan wajah ini, sosok ini teman-teman yang hari ini sedang sakit, doakan semoga Allah sembuhkan ya Allah. Jika ada ibu kita yang hari ini sedang sakit, terbaring lemah ya Allah, cabut penyakitnya tanpa tersisa dengan penyakit yang lain ya Allah. Jika ada ibu kita yang hari ini sudah mendahulu kami, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, ringankan siksanya ya Allah ya Rabb, terima amal ibadahnya ya Allah, karena dia sudah ikhlas setiap pagi bangun lebih awal. Mungkin ada yang menyitrakan baju kita, mungkin ada yang menyucikan baju kita, mungkin yang menggantikan tugas-tugas yang harusnya kita lakukan. Doakan wajah ini teman-teman, nggak rugi teman-teman. Allahumma firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Yang terakhir teman-teman, hadirkan wajah ayah kita, sosok yang kemudian ketika kita ganti motor, ganti HP, orang ini yang akan pertama kali mendengar ucapan kita. Sosok yang hari ini mungkin ada yang sedang pegang kendaraan yang jauh dengan kita, ada yang bekerja ke luar negeri. Doakan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya Allah. Selamatkan orang tuaku yang bernama ayah. Hadirkan kembali ke rumah ya Allah bersamaku, agar kami bisa bercanda tawa, agar kami bisa sholat kembali bersama, agar kami bisa nonton TV bersama. Selamatkan dia ya Allah. Aku belum mampu ya Allah, aku belum siap ya Allah ditinggal sosok ini ya Allah. Aku belum mampu menjadi sosok yang mandiri ya Allah. Jika ada yang sedang sakit ayah ya, doakan ya. Allahumma firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sembuhkan ayahku. Ya Allah, jangan sisakan satu penyakit pun dalam dirinya ya Allah. Jika sedang jauh, selamatkan ya Allah ayahku ya Allah. Selamatkanku ya Allah. Aku belum bisa menjadi pengganti dirinya ya Allah ya Rabb. Jika sudah meninggal ya Allah, berikan cahaya dalam kuburnya ya Allah. Perlebar alam barzahnya ya Allah. Jika Engkau berikan siksa ya Allah, ringankan siksanya ya Allah. Karena sosok ini yang kemudian menahan rasa pedih, menahan rasa sakit, menahan rasa ngantuk dan lelah, karena harus kembali ke rumahnya untuk bertemu dengan diriku dan adik-adikku ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di siang hari ini aku memohon kepadamu untuk dipertemukan kembali dengan kedua orang tuaku. Jika kelak kami ada di akhirat ya Allah,
Jangan pisahkan diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di siang hari ini kami doakan juga ya Allah Bapak Ibu guru kami ya Allah. Maafkan dan ampuni kami ya Allah. Lisan yang kemudian berkata di belakang dirinya, mengumpat dirinya, melawan dirinya ya Allah. Sosok yang kemudian hari ini meninggalkan keluarganya untuk mendidik kami ya Allah ya Rabb. Berkahi ilmunya ya Allah, berkahi umurnya ya Allah, berkahi hartanya ya Allah, lindungi generasinya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin ya Allah. Kabulkan semua dan seluruh doa kami yang ada di sini ya Allah. Masukkan kami ke perguruan tinggi favorit yang kami impi-impikan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami generasi penerus bangsa ini, generasi pemimpin ya Allah, generasi yang akan meneruskan agama ini ya Allah dan menjaga agama ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya mengapresiasi keren buat kalian. Sekalipun tadi mungkin kita dinamis dan interaktif. Sekali lagi tepuk tangan buat kalian semuanya yang keren semuanya. Bisa khusyuk, bisa menikmati doanya. Karena sekali lagi siang ini ada momen di mana malaikat lagi sedang membuka pintu langit dan kita nggak pernah lihat. Tapi kita sedang ditunggu doanya. Semoga seperti itu juga lah ketika kalian sehabis sholat mau doa buat diri kita, mau doa buat doi kita, mau doa buat orang tua kita. Insya Allah tadi syaratnya kesambung dengan Allah, ngikutin Rasulullah. Yang ketiga ada teladan pahlawan Islam yang hari ini harus semangatnya sama dengan kita. Bahwasanya sekalipun kita jauh dengan mereka, insya Allah kita generasi Islam yang tangguh dan kuat. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Sampai jumpa lagi nanti kalaupun ternyata qadarulnya ada yang ke Jerman atau Korea. Ya, semoga semuanya adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.